pagi langsung ke sekolah. Siapa yang sekolah mandi pagi? Yang lain tidak mandi pagi. Alasannya bangun terlambat. Oke, silakan dulu. Sekolah mandi pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, Osia silakan. Sikap yang baik untuk berdoa. Oke, supaya kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran kita pagi ini, satu orang bisa pimpin kita lagu profil pelajar Pancasila. Oke, Kia silakan. Oke, berdiri. Berdiri. Supaya semangat. Berdiri. Oke, Kia silakan. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila bertindak pada jiwa kemerdekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap. Oke, silakan duduk. Tangan dulu untuk kita dulu. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ketua kelas. Yang ketua kelas mana? Bella, silakan. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Linda. Siapa lagi? Yang 3 orang. Kenapa 3 orang nih? Tidak ada pemberitahuan dari orang tua. Harus selalu hadir ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan berarti harus apa yang Ibu sampaikan harus sepakat. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, siswa harus dalam keadaan rapi, kelas harus dalam keadaan bersih, dan meja atau kursi harus dalam keadaan rapi. Lihat. Terus, cara duduk. Cara duduk jika ada guru di depan, yang anak nona rodok silakan kondisikan, yang laki-laki juga silakan cara duduk kondisikan. Kemudian, selama proses pembelajaran bersama Ibu, wajib mengacungkan tangan ketika ingin menjawab atau memberikan pertanyaan. Bisa? Sepakat? Bisa. Yang kedua, Martin, wajib menghargai Ibu maupun teman-teman yang sedang berbicara atau memberikan pendapat. Sepakat? Peraturan yang sudah Ibu sampaikan tadi, ketika dilarang berarti dia siap meninggalkan kelas. Bisa? Bisa. Ketika dia meninggalkan kelas, jam istirahat, teman-teman yang lagi istirahat dia tetap berada di dalam kelas.
mencuci piring, menyapu halaman. Dari tadi tidak ada satu orang yang tidak angkat tangan. Orang rame-rame angkat tangan, yang satu tidak angkat tangan. Berarti yang sudah kamu sebutkan itu benar. Aturan apa saja yang sering kamu ikuti? Tadi yang sudah kamu sampaikan ke ibu itu aktivitas kamu yang ada di rumah. Aturan yang dibuat, yang disepakati di rumah apa saja? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Lirik? Sebelum tidur harus berdoa. Sebelum tidur harus berdoa. Ada lagi Diego? Bangun pagi merapikan kamar. Bangun pagi merapikan kamar. Siapa lagi? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti di rumah kalian masing-masing itu punya aturan. Contohnya, ketika orang tua sedang berbicara, kalian jangan memotong atau membantah. Terus, ketika pergi sekolah atau pulang sekolah harus mengucapkan salam. Ketika lewat di jalan, kalian harus menyapa dengan salam dan salam. Ya, itu bagian dari aturan. Lalu, bagaimana jika aturan yang sudah dibuat di rumah kalian masing-masing kalian langgar? Oke, Sidia? Nanti ada sanksinya. Ada sanksi. Seperti apa sanksinya? Disuruh berlutut. Bella? Sama, disuruh berlutut. Ada lagi? Julian? Pukul. Ada lagi? Membersih kamar WC. Ada lagi? Habis? Menyapu rumah, ya. Berarti di rumahnya Yandris ketika dia melanggar peraturan yang dibuat dalam rumah, otomatis orang tuanya akan memberikan sanksi. Itu bagian juga dari sanksi. Oke, yang kalian sudah sebutkan itu bagian dari peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Oke, jadi dari pertanyaan yang sudah ibu berikan, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Norma. Ada yang lain? Norma dan aturan. Ada yang lain? Oke, tepuk tangan untuk Ozil dan Jim. Hari ini kita belajar tentang aturan dan norma. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungan.
Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah bisa memahami video tersebut? Sudah, Bu. Judul apa? Yang Oke, berdasarkan pengamatan dari video yang sudah kamu nonton, kalian diminta untuk mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan norma yang ada pada video tersebut. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tanggapan kamu tentang video tersebut? Apa tanggapan kamu tentang video tersebut? Bisa diskusikan dengan teman di sebelah kalian. Ini bukan per kelompok ya, ini per orang. Apa tanggapan kalian mengenai video tersebut? Yang tahu bisa angkat tangan. Silakan, tidak apa-apa salah benar, sampaikan ke ibu. Apa tanggapan kalian mengenai video tersebut? Oke, Ozil silakan. Menyontek. Tanggapan Ozil dari video tersebut adalah menyontek. Ada yang lain? Oke. Dapat sanksi. Mereka mendapatkan sanksi. Ada yang lain? Bisa? Mereka tidak ingin belajar dan hanya ingin menyontek. Mereka tidak belajar dan hanya ingin menyontek. Ada yang lain? Bella? Tidak baik. Tidak baik. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi tanggapan yang sudah kalian berikan itu benar. Ada yang bilang menyontek, ada yang bilang mereka tidak belajar tapi mereka ingin menyontek, ada yang bilang tidak baik. Berarti tanggapan yang kalian berikan terhadap video tersebut baik atau tidak? Tidak. Patut dicontohi atau tidak? Tidak. Perilaku yang mereka lakukan itu melanggar aturan dan norma atau tidak? Melanggar. Oke. Terus apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, oke, Diana? Oke, nice. Ada yang lain? Mereka menyontek lalu kena sanksi. Mereka menyontek lalu kena sanksi. Nice. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa yang kamu nonton itu kan tentang menyontek. Berarti, ketika kalian mengikuti ujian, kalian melakukan perbuatan menyontek. Alasannya otomatis karena apa? Karena tidak belajar. Jadi yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut apa? Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Lalu ada yang di situ ada yang menjadi teman yang, misalnya Julian jadi teman yang ajar nomor 15 sampai 20 ketiga temannya. Itu bagian dari contoh perilaku apa? Setia kawan atau apa? Tidak. Setia kawan. Oke. Di situ ada perbuatan setia kawan. Setia kawan. Jadi setia kawan yang dimaksud adalah kalian ini semua ini nih memang harus setia kawan, tapi ada tapinya. Setia kawan dalam hal apa? Dalam hal yang positif atau negatif? Positif. Seperti setia kawan yang positif seperti Diego. Membantu teman yang sedang susah. Membantu teman yang sedang kesusahan. Kalau misalnya setia kawan yang dalam hal yang negatif seperti Clary menyontek. Tepuk tangan untuk kedua teman.
peristiwa tersebut. Oke, Diego silakan. Mengapa? Mengapa masih terjadi peristiwa tersebut? Banyak orang yang tidak belajar. Karena banyak orang yang tidak belajar. Ada yang lain? Nyontek di catatan. Oke, ada yang lain? Karena mereka tidak belajar malam dan hanya ingin menyontek. Bagus. Kira-kira mengapa dalam kehidupan bermasyarakat masih terjadi peristiwa tersebut? Alasan pertama karena ini. Mereka belum memahami pentingnya norma. Alasannya karena mereka belum memahami pentingnya norma. Yang berikut, jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Mereka Sabar. Oke, silakan. Oke, mereka harus belajar. Ada yang lain? Oke, silakan. Sesi. Mereka harus mengikuti aturan dan norma. Ada yang lain? harus belajar biar kalau ujian tidak menyontek lagi. Harus belajar biar ketika ujian tidak menyontek lagi. Ada yang lain? Oke. Jangan menyontek lagi. Jadi yang sudah kalian sebutkan itu benar. Jadi bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terjadi? Misalnya menyontek. Yang harus kalian cara yang harus kalian lakukan untuk permasalahan itu tidak terjadi adalah harus belajar sebelum ujian. Lalu ketika semua pelanggaran yang sudah terjadi, cara untuk mengatasinya adalah kalian harus lebih mentaati norma. Jadi kita masuk ke arti penting norma. Ada yang tahu tidak sih norma itu apa? Silakan. Aturan. Tepuk tangan untuk kalian. Ada yang lain? Norma adalah aturan yang tidak boleh kita langgar. Norma adalah aturan yang tidak boleh kita langgar. Oke, bagus Diego. Jadi norma itu adalah aturan yang dibuat agar masyarakat itu tertib dan disiplin. Kita sebagai masyarakat ini kan hidupnya berdampingan dengan masyarakat yang lain, toh. Jadi dalam kehidupan kita itu harus dibuat sebuah aturan. Alasannya adalah kita sesama masyarakat ini harus saling menjaga. Jadi kita sama masyarakat bisa saling menghargai, menghormati, bisa salut. Jadi arti penting norma adalah aturan dalam masyarakat yang memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu seperti makhluk individu, kepribadian, kepentingan dan keinginan serta tujuan hidup. Jadi kita ini punya tujuan hidup yang berbeda-beda. Jadi kalau kita hidup tidak adanya norma, kita punya hidup bagaimana? Rusak kok. Yang satu mau yang ini, yang satu juga mau yang ini. Jadi kita pasti akan bercekcok. Jadi tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, oh ini saya punya, otomatis mereka bertengkar. Jadi ada yang tahu fungsi dari
memudahkan masyarakat untuk disiplin dan disiplin sama seperti Bella ya, untuk disiplin. Jadi yang sudah kalian sampaikan tadi, norma itu berfungsi untuk supaya kita lebih disiplin, lebih tertib. Jadi norma itu berfungsi, norma atau aturan itu berfungsi untuk sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Terus yang berikut, supaya kita lebih menjaga kerukunan anggota masyarakat. Seperti tadi, ketika tetangga yang satu dia mempunyai pendapat yang berbeda dan tetangga yang lain juga mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi ketika sudah ada norma, berarti bisa menjaga kerukunan antara masyarakat. Yang berikut, sebagai sistem pengendalian sosial. Dalam kehidupan sosial pasti ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggalkan dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok yang lain. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu, terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, seperti yang sudah Bella dan Jason tadi sampaikan. Ketertiban, Julian sampaikan, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Terus, mencegah benturan kepentingan antar warga. Macam tadi, pendapat tetangga yang satu beda, tetangga yang pendapat yang satu juga beda. Jadi semuanya itu punya kepentingan sendiri. Jadi ketika sudah ada norma, itu sudah bisa mengatur kita punya
kaum perempuan, ada toh? Ada. Kamu bayangkan saja kalau tidak ada aturan untuk melindungi kita perempuan. Kamu bayangkan saja. KDRT, kamu bayangkan KDRT terhadap perempuan. Ada KDRT perempuan terhadap laki-laki, tapi dominannya itu terjadi antara perempuan terhadap laki-laki. Otomatis di situ perlindungan terhadap kaum perempuan itu pasti akan ada ya. Jadi kalau tidak ada memang kita perempuan mati semua. Iya, karena apa? Karena kita akan terus ditindas. Bisa? Jadi itu untuk terus mengambil hak milik orang lain itu juga diatur dalam undang-undang. Kalau mencuri ada, kamu pernah dengar ada berita seorang nenek mencuri ayam, dia bukan dia mencuri ayam, tapi dia dijatuhi hukuman mati. Berapa tahun penjara kamu bayangkan? 2 tahun penjara. Mencuri ayam siswa 2 tahun penjara itu juga karena aturan. Jadi yang tukang curi itu stop sudah. Bisa? Siapa di sini yang tukang curi? Tidak ada. Oke, kita masuk ke macam-macam norma. Ada yang tahu ada berapa macam norma dan sebutkan macam-macam. Oke, Ferry silahkan. Norma aturan, apa lagi? Norma agama, satu-satu. Ini beda. Norma ibu. Norma kesusilaan, Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mantap. Kita semua ya. Ada 4 macam norma. Yang pertama norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ada yang tahu tidak norma kesusilaan itu apa? Ada yang tahu norma kesusilaan? Oke, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan, kalbu, dan suara bertimuran manusia. Jadi, kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia. Contohnya, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang yang mungkin dia temukan di jalan, menyontek ketika ada ulangan, karena tahu itu perbuatan yang salah. Ketika dia tahu itu perbuatan yang salah, tapi dia tetap melakukan perbuatan menyontek, itu melanggar norma. Norma asusila, ya, melanggar norma kesusilaan. Terus sanksi yang akan diterima itu apa? Ketika dia menyontek.
Diego silakan. Tidak memotong pembicaraan orang. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Jason? Aku sih. Cecil? Harus menghormati orang yang lebih tua. Ada yang lain menghindari tindakan yang tidak sopan. Sabar. Berbicara jujur. Siapa yang di sini tukang tipu? Ada yang tukang tipu di sini? Lalu jadi itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesusila dan kesopanan. Jadi contoh perilaku yang tidak melanggar norma kesopanan, yang menjalankan norma kesopanan, contoh perilaku yang tidak melanggar norma kesopanan. Menghormati orang yang sedang Oke. Ada yang lain, Bu? Oke, Julian. Harus menghormati orang yang sedang berdoa. Harus menghormati orang yang sedang berdoa. Sepakat? Ada yang lain? Menghormati orang yang berbeda agama. Menghormati orang yang berbeda agama. Oke. Yang sudah disampaikan oleh teman Julian dan teman Clarin itu termasuk dalam menjaga norma agama. Jadi perilaku yang tidak melanggar norma kesopanan itu, yang pertama bicara jujur, menghargai orang lain, menghargai dan menjaga privasi orang lain. Kamu tahu? Kamu mengerti tentang privasi? Rahasia pribadi tuh. Jadi ketika kamu datang ke rumah seorang, misalnya teman akrab bagaimanapun, ketika tuannya belum disuruh untuk misalnya di sini yang siapa yang biasanya teman paling akrab di sini? Siapa yang akrab? Yang biasa tidak bakal lepas tuh dengan Rasanya beda lagi. Itu beda ego. Iya, dengan ketika mereka berkunjung ke rumah Bella atau Kia, kamu dengar kasih contoh untuk menjaga privasi loh. Ketika kamu datang ke rumah Bella atau Kia, ketika tuannya belum disuruh untuk bermain ke kamar atau masuk ke kamar, kamu langsung serobot atau tunggu tuannya suruh dulu? Tunggu tuannya suruh. Bagian dari menjaga norma sopan ya, datang semua orang. Orang belum silakan duduk, kita jangan duduk. Bisa? Terus yang berikut, norma hukum. Perilaku yang baik dalam menaati norma hukum itu seperti apa? Oke, siapa? Mematuhi lalu lintas. Bagus. Cecil? Jangan mencuri. Oke? Bella? Jangan membunuh. Harus mengantri. Jangan melanggar peraturan. Yang sudah kalian sebutkan itu bagus. Bagian dari norma hukum. Jadi apa yang terjadi ketika kalian melanggar norma hukum? Misalnya ada yang membunuh, apa sanksi yang akan dia terima? Lalu hukuman mati ketika dia melanggar lalu lintas, tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat tidak
yang di sini semuanya agama Katolik tuh. Kita agama Katolik. Ketika teman sedang berdoa atau teman sedang misalnya teman yang mau pergi misa kah, teman yang mau berdoa memang dia secara pribadi mau berdoa, terus ada teman lain yang ganggu, itu dia melanggar norma agama atau sanksinya dosa dosa. Masuk neraka. Masuk neraka nanti dihukum mati. Dengan mati. Jika kalian melakukan perbuatan yang melanggar itu, kalian akan dikucilkan, kalian akan dijauhi. Di sini siapa yang sering menjauhi?
kesempatan saya berikan kepada teman saja. Nomor 1. Uraikanlah contoh dari penerapan norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. Norma kesopanan, jangan memotong pembicaraan orang tua. Norma kesusilaan, menyapa dengan sopan. Norma hukum, harus mematuhi lalu lintas dan membayar pajak. Norma agama, menghormati orang yang sedang berdoa. Uraikanlah sanksi dari pelanggaran norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. Norma kesopanan akan merasa malu, norma kesusilaan akan dikucilkan, norma hukum akan dipenjara, norma agama akan mendapat dosa. Sekian dan terima kasih. Aku dari kelompok lain yang mau bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Oke, tangan dulu kelompok. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, oke. Oke, silakan teman-teman yang lain. Perhatikan teman yang depan. Silakan. Diskusi dari kelompok kami. Saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada teman kami itu. Pertama, uraikanlah contoh dari penerapan norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. Jawaban, kesopanan adalah menghargai dan tidak memotong pembicaraan orang tua. Kesusilaan, memberikan salam kepada orang. Hukum, tidak mencuri, tidak membunuh. Agama, menghargai orang yang berbeda agama. Nomor 2, uraikanlah sanksi dari pelanggaran norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. Jawaban, kesopanan dihukum, kesusilaan akan dikucilkan, hukum akan dipenjarakan, agama akan mendapatkan dosa. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ada yang bertanya? Saya berikan waktu dan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Kami tutup presentasi penuh. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 perhatikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya, Dian. Nomor 1. Uraikanlah contoh dari penerapan norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Jawaban. Norma kesusilaan memberi salam, norma kesopanan menjaga privasi, norma hukum mematuhi lalu lintas, norma agama menghormati teman. Nomor 2. Uraikanlah sanksi dari pelanggaran norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Norma kesusilaan dikucilkan dan dijauhi, norma kesopanan dikucilkan, norma agama mendapatkan dosa, norma hukum dipenjarakan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya. Dan kami berikan waktu kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan bertanya. Jawaban yang nomor 1 itu sama dengan nomor 2. Yang suka sama. Kenapa jawaban nomor 1 di nomor 2 sama?
dikucilkan dan dijauhi. Norma kesusilaan, sanksinya itu dikucilkan dan dijauhi. Norma kesopanan dikucilkan dan dijauhi. Itu benar. Tidak ada yang salah. Itu menurut pendapat kelompok S3. Jadi mungkin itu saja diskusi dari kalian. Ibu harap yang sudah kalian pelajari ini bisa kalian pahami. Yang sudah kalian kerjakan ini sudah benar semua. Nilainya sudah bagus, sudah memuaskan. Jadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah kita bahas. Kelompok 2 mungkin ada yang bisa menyimpulkan kembali. Oke, Diego silakan. Kita dapat tahu tentang norma dan aturan. Oke, menurut Diego kita dapat tahu mengenai norma dan aturan. Ada lagi? Oke, silakan Diana. Kita dapat mempelajari norma dan aturan. Osip? Oke, tadi kita sudah belajar mengenai norma dan aturan, macam-macam norma, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sanksi yang akan kita terima ketika kita melanggar. Itu kita sudah pelajari semua. Ibu harap yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Maju sudah. Kita mau Oke, sikap yang baik untuk berdoa. Kelompok 1 sikap yang baik untuk berdoa. Diana. Doa istirahat. Ya Tuhan.